Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 6602. Ini sebetulnya hasil terawangnya sudah Mbak Wira sampaikan kemarin by phone ya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa Mbak Wira sampaikan secara monolog, jadi harus dialog. Oleh karena itu kemarin beliau Mbak Wira persilakan untuk telepon gitu ya, secara langsung agar Mbak Wira bisa melakukan dialog, karena hasil terawangannya itu unik. Seumur hidup Mbak Wira menemukan kasus seperti ini tuh baru sekali ini dalam jasa terawangan ya. Tapi kalau dalam kasus baik kasus sudah sering, beberapa kali Mbak Wira lihat. Tapi kalau yang terawangan itu baru sekali ini. Itulah kenapa kemarin Mbak Wira langsung by phone, karena memang belum pernah ada sebelumnya, dan ini adalah yang pertama, kasus pertama dalam terawangan Azimat ya, yang mengalami hal seperti ini. Sebenarnya mengalami apa sih gitu kan? Simak terus videonya sampai akhir ya. Jadi begini, klien nomor 6602 ini memiliki sebuah cincin berwarna hitam. Memang beliau adalah seorang yang belajar supranatural, sehingga beliau itu bisa mendatangkan khodam sendiri untuk mendampingi dirinya. Jadi konjurasi mandiri itu bisa. Karena bukan konjurasi ya, bahasanya adalah mendatangkan khodam untuk membantu dirinya ya, untuk perewangan dirinya. Tapi bahasa kerennya adalah konjurasi. Jadi dia bisa konjurasi mandiri. Nah, sebagai orang yang bisa meritualkan sendiri, bisa konjurasi sendiri, bisa menghadirkan khodam sendiri, tentu dia sudah peka terhadap energi dari khodam, itu sudah peka. Oleh karenanya dia bisa ritual sendiri kan gitu. Nah, beberapa saat yang lalu dia mengalami suatu fenomena. Oleh karenanya, beliau merasa perlu untuk menerawangkan azimat yang dia miliki kepada Mbak Wira. Azimat itu pernah diterawang sebelumnya, beberapa bulan yang lalu pernah. Dan kemarin, ya, hari Kamis ya, tanggal 10 November 2022, kembali diterawangkan dengan maksud diwawancarai. Apakah khodam ini telah melaksanakan tugas yang saya berikan? Kayak gitu. Nah, ketika Mbak Wira terawang, Mbak Wira merasakan sensasi yang aneh, yaitu apa? Azimat itu benar-benar kosong. Tidak ada khodamnya, tidak ada energinya, tapi tidak ada bekas pertempurannya. Kenapa kok Mbak Wira mencari bekas pertempuran? Karena Mbak Wira tahu cincin itu sebelumnya ada khodamnya. Kalau memang mati, ya, kalau memang mati, maka harus ada residualnya, harus ada jejak pertempurannya. Sehingga dari residu energi yang dia tinggalkan itu kita tahu bahwa oh iya, khodam ini telah diserang. Khodam ini memang berantem, bertempur dalam melaksanakan tugas sehingga mati. Dari residual energi kita bisa membaca matinya seperti ini, kemudian yang tersisa seperti ini. Jadi ibarat sebuah lapangan yang di atasnya ada gedungnya, maka kalau gedung itu diserang sampai hancur, maka puing-puingnya itu ada. Itulah yang Mbak Wira baca, namanya residual energi atau jejak dari energi. Karena setiap makhluk hidup pasti punya itu gitu. Nah, anehnya pada cincin ini residual energi itu tidak Mbak Wira temukan. Jadi benar-benar ibarat lapangan, dulu sebelumnya ada gedung di atas lapangan itu. Lah ini gedungnya itu tiba-tiba hilang gitu aja, lenyap gitu aja. Lapangannya utuh, tidak ada sisa-sisa puing-puing apapun, tidak ada sisa-sisa pertengkaran atau pertempuran apapun. Dan isinya itu hilang, disappear, lenyap semuanya. Ibaratnya sebuah kampung, kalau toh penghuninya dibunuh, maka mestinya rumahnya masih ada dong. Kalau toh penghuninya diungsikan, dipindah, maka rumahnya masih ada dong. Alat-alat di situ, motor, traktor, lemari, masih ada dong. Ini enggak. Jadi beserta rumah-rumahnya, beserta penduduknya, beserta apapun yang ada di situ hilang semuanya. Benar-benar bersih, tidak ada sisa residual energi apapun. Puing-puing apapun tidak ada, jejak apapun tidak ada, bersih, benar-benar bersih. Berarti yang bisa Mbak Wira simpulkan adalah benda ini tidak diserang, benda ini isinya tidak dibunuh, benda ini tidak dihancurkan, melainkan apa? Dinego, diputus kontrak. Sehingga khodam itu pindah dengan sukarela kembali ke alamnya, membawa semua aset harta benda yang dia miliki di dalam cincin itu. Nah inilah, ini yang Mbak Wira bilang bahwa kasus ini baru pertama. Mbak Wira belum pernah mengalami sebelumnya. Kalau melihat kasus bayi nyata ya pernah beberapa kali, tapi kalau melihat dalam kasus terawangan itu baru sekali ini. Aneh, unik, tapi itulah supranatural. Jadi kita harus sadar bahwa yang namanya dukun, namanya praktisi supranatural itu macam-macam ilmunya. Dari Nusantara itu macam-macam banget ilmunya. Dan kita tidak bisa mengklaim sepihak bahwa oh kalau ada praktisi yang ilmunya nggak sama dengan kita berarti nggak sakti. Kalau ada praktisi yang cara tirakatnya nggak sama dengan kita berarti nggak hebat. Oh kalau ada praktisi yang cara-cara ritualnya nggak sama dengan kita berarti nggak ampuh. Enggak. Nyatanya ada.
praktisi-praktisi yang tidak sama seperti kita, tapi dia punya kelebihan, keistimewaan yang lebih hebat dari kita. Itu banyak hal semacam itu di ranah supranatural. Itulah kenapa di atas langit ada langit itu seperti itu. Ya, jadi guru Mbak Wira selalu menekankan bahwa nggak perlu kita mencari musuh, udah diem aja loh, musuh itu datang dengan sendirinya. Ngapain kita susah cari musuh gitu? Kenapa? Karena yang namanya supranatural itu beragam sekali. Kita diem aja musuh datang gitu loh. Apalagi kalau kita aneh-aneh ya. Ini ya, kenapa? Karena itu tadi kekayaragaman itu banyak sekali. Jadi nggak usah kita keluar-keluar. Wah, lu tirakatnya nggak pakai puasa nggak sakti. Wah, lu tirakatnya nggak pakai wirid nggak sakti. Wah, lu tirakatnya nggak pakai meditasi nggak sakti. Enggak. Nyatanya di luar sana banyak ilmu-ilmu yang berbeda dengan yang kita miliki, tapi juga layak untuk dipertimbangkan kehebatannya kayak kita. Bahkan tidak ada yang hebat selain Allah, Mbah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke, ya. Kita sepakat ya, tidak ada kekuatan selain berasal dari Allah, tidak ada pertolongan selain dari Allah, tapi jangan lupa ada juga yang namanya hidayatullah dan hidayah setan gitu. Dan orang-orang yang pakai hidayah setan pun nyatanya juga ada yang kuat gitu. Enggak kemudian kalau hidayah setan kalah kuat, enggak juga, nyatanya yang kuat juga banyak gitu loh. Jadi itulah yang Mbak Wira bilang bahwa supranatural itu sangat luas sekali, dan semakin lama kita menekuninya, maka kita akan bertemu dengan kasus-kasus yang makin aneh, makin unik, makin susah untuk dilogika. Kenapa seperti itu? Karena Mbak Wira curiga, jangan-jangan yang namanya gaib, ranah gaib, itu dia berada di dimensi yang jumlah dimensinya nggak sama dengan dimensi kita. Kita manusia ini kan ada di dimensi 3, panjang, lebar, tinggi tuh. Jadi bangun ruang, ada yang namanya dimensi 2. Dimensi 2 itu panjang dan lebar saja. Jadi hanya ada depan, belakang, kiri, kanan, nggak ada atas bawah. Kalau kita itu kan dimensi 3, depan, belakang, kiri, kanan, atas bawah, ya. Ya, ada panjang, lebar, tinggi. Jangan-jangan mereka itu hidup di dimensi 4, ya, panjang, lebar, tinggi, dan satu dimensi lagi yang disebut dengan waktu. Kalau panjang, lebar, tinggi itu ruang, maka dimensi itu adalah yang satu lagi itu waktu. Itulah yang disebut dengan ruang dan waktu, kan gitu. Secara fisika dimensi 4 itu ada, bahkan ada yang namanya dimensi 5, ya. Dan itu ada diduga itu ada di ujungnya black hole. Karena waktu itu adalah gangguan yang terjadi pada gravitasi, kan gitu. Gangguan yang terjadi atau anomali yang terjadi pada gravitasi, itulah waktu. Jadi waktu itu sangat relatif. Ketika suatu benda itu gravitasinya, ya, gravitasi itu sendiri dihubungkan dengan massa. Semakin besar massanya, semakin besar gravitasinya, maka waktu di sana akan semakin relatif. Nah, ini kalau Anda belajar fisika kuantum pasti Anda akan paham. Jadi itulah ya namanya gaib itu, semakin kita pelajari maka akan semakin banyak pertanyaan yang akan kita temui gitu loh. Itulah kenapa Mbak Wira itu 7 tahun ya, 7 tahun menekuni azimat. Dunia perazimatan itu pun belum khatam gitu loh. Mbak Wira belajar supernatural dari 2005. Sekarang 2022 ya. Jadi Mbak Wira belajar dari 2005. 2015 Mbak Wira mulai buka praktek. Sekarang 2022. Jadi dari belajar sampai buka praktek itu 10 tahun. Dari buka praktek sampai sekarang 7 tahun. Jadi total udah 17 tahun Mbak Wira menekuni supranatural. Benar-benar buka prakteknya itu 7 tahun. Dan dalam 7 tahun itu Mbak Wira memfokuskan diri pada azimat. Khusus azimat saja. Spesialisnya lagi itu azimat kerejekian. Itulah kenapa kalau Mbak Wira bahas azimat bisa detail dan teliti, mudah dengan peribahasaan, dengan perbandingan dengan analogi yang sederhana. Kenapa? Karena sudah 7 tahun Mbak Wira menekuninya. Hasilnya yaitu ya bisa menyederhanakan perkara yang rumit dan pelik, bisa menjelaskan perkara yang tidak masuk akal menjadi analogi yang mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami. Dan dengan pengalaman sebanyak itu pun Mbak Wira masih banyak hal yang belum Mbak Wira temui, termasuk ini. Ini baru pertama ini Mbak Wira lihat dalam terawangan. Jadi benar-benar bersih tanpa ada sisa apapun, jejak apapun, residu apapun pada cincin yang Mbak Wira terawang kali ini, milik klien nomor 6602. Ya, oke, menarik ya. Nah terus apa yang bisa Mbak Wira dapat dari cincin yang bersih itu? Ibarat ada semangkok rawon. Kalau itu sisa pertempuran, maka rawonnya ini hilang, nggak ada rawonnya ini. Tapi minyak-minyak yang melekat pada mangkoknya itu masih ada. Nah ini enggak. Itu minyak-minyak yang melekat pada mangkok pun udah bersih, nggak ada yang tersisa. Itulah kenapa Mbak Wira kesulitan ya menemukan ini sebenarnya apa sih yang terjadi pada cincin ini gitu kan. Kemudian Mbak Wira coba menggunakan metode yang lain ya, sedulur papat.
melakukan terawangan dengan metode sedulur papat. Kemudian Mbak Wira mendapat gambaran sesosok laki-laki pendek gemuk brewok. Ya, ini beliau menyampaikan bahwa aku adalah, gitu kan, aku adalah backingan dari si A, gitu. Si A itu pun Mbak Wira dapat gambarannya set seperti ini. Dan, gitu kan, siapapun yang berusaha mengusik, menyenggol, menyentuh, mengganggu, mencubit, melihat, melirik, mendekat pada klienku ini, maka akan aku netralkan. Dia tidak menyerang, tapi hanya menetralkan. Dan ternyata caranya menetralkan itu adalah dengan memutus perjanjian. Jadi dia bisa melobi gitu, khodam yang ada pada satu benda untuk kemudian tuh rilis itu, lepas itu. Oke, perjanjianmu saya akhiri ya dengan upah begini dan kamu selesaikan, kembalilah ke alammu. Tugasmu mulai hari ini dan seterusnya selesai. Kayak gitu. Oke, menarik gitu kan, bahwa oh ada ya ternyata ya hal kayak gini ya dalam terawangan ya. Ternyata ada ya, dan ya ini contoh nyatanya. Kemudian baru berusaha menelpon klien ya, nanti by call ya, karena ada beberapa hal yang saya perlu konfirmasi. Kemudian beliau, Mbak Wira ceritain itu, terus beliau bilang kayak gini, oh iya bener sih Mbah gitu. Klien memang ini aku kasih tugas untuk mempengaruhi manajerial, nanti ada screenshot percakapannya ya. Kemudian aku ternyata mengalami hal ini nggak sekali ini Mbah, ada beberapa juga azimat peganganku yang jadi kosong Mbah, nggak terasa apa-apa. Oh, jadi kasusnya seperti ini ya. Nampaknya memang dia bersinggungan dengan si X gitu ya. Orang yang sama, tapi dia nggak sadar bahwa si X ini punya backingan yang punya karakter seperti itu. Jadi barang siapa yang menyenggol, menyentuh, mendekati, melirik, melihat, mengganggu, mengusik, atau berusaha mempengaruhi dia dengan apapun itu ilmunya, apapun itu jenis khodamnya, apapun jenis gaibnya, itu akan dinetralkan. Dan ternyata ya dia pun, karena dia praktisi ya, jadi klien kita kali ini tuh praktisi, sehingga dia bisa merasakan sendiri gitu loh, bahwa oh iya bener sih Mbah, beberapa azimatku juga ternyata kosong gitu. Jadi dia tidak sadar apa yang dia alami, hanya dia menyadari impact atau dampak dari kejadian yang dia alami itu seperti itu. Dia tahu impactnya, tapi dia tidak tahu mekanisme prosesnya apa yang dia alami. Ibarat orang jalan kaki, dia nggak tahu kalau dia nginjek tai gitu. Cuman kok bau nggak enak ya, kok bau nggak enak ya, aku kenapa ya kok bau nggak enak. Dia nggak tahu kalau dia habis nginjek tai gitu, ibaratnya kayak gitu. Paham ya? Jadi itulah ya, supranatural itu memang luar biasa luas sekali, sehingga Mbak Wira tidak bosan-bosan ya. Walaupun video yang sudah Mbak Wira upload di Jejak Mistis itu 1.200 video ya, nyata juga nggak habis gitu loh tema untuk dibahas. Karena kalau kita ngomongin gaib ya luar biasa banyak kayak gitu. Oke ya. Nah, kemudian setelah Mbak Wira sampaikan seperti itu, beliau bisa menerima, beliau menceritakan memang iya, ya jadi ceritanya itu by phone ya, jadi tidak bisa Mbak Wira screenshot ya. Jadi memang ya beliau mengalami hal itu, dan oke, lebih berhati-hati. Entah orang ini ya, apakah beberapa klien Mbak Wira yang lain memang punya juga lingkungan kerja yang full magic ya, tapi entah kenapa ya orang ini tuh lingkungan kerjanya magic banget, keras banget. Memang dia di bagian yang bisa kita katakan lahan basah gitu ya, sehingga wow, magic yang mempengaruhi kerjaan itu luar biasa banyak kayak gitu. Oke, itu tadi yang bisa Mbak Wira sampaikan ya atas cerita kali ini. Menarik ya, di dunia nyata Mbak Wira menemui kasus seperti ini tuh biasanya pada pemutusan hubungan perjanjian antara pelaku pesugihan dengan jin pesugihannya. Misalnya pelihara tuyul ya, dia pengen selesai, pengen disudahi, itu kan susah banget ya mutus perjanjiannya. Maka ada praktisi-praktisi khusus yang memang bisa memutus perjanjian antara manusia dengan jin. Nah, orang itu kayaknya memakai ilmu-ilmu semacam itu, dan itu halus sekali yang dia pakai. Apakah al-hikmah ilmu yang dipakai? Bukan. Entah ilmu aliran apa, tapi bukan al-hikmah, karena Mbak Wira melihat auranya gelap. Tapi uniknya orang ini baik gitu. Jadi dia tidak berusaha menyerang klien, tapi hanya berusaha membersihkan seluruh magic yang berusaha mendekati orang yang dia backingi kayak gitu. Unik. Oke, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Terima kasih ya telah menyimak sampai akhir. Sehat selalu, tetap semangat ya. Semoga kita diberi kesempatan dipertemukan pada konten-konten berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.